Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kembali informasi yang berkaitan dengan honorer, PNS, dan P3K. Kali ini dari kontan.co.id. Pemerintah akan angkat tenaga honorer jadi PNS atau P3K. Ini kriteria dan gajinya. Kontan.co.id, Jakarta. Pemerintah tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS besar-besaran pada tahun 2022. Namun pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi tenaga honorer yang masih ada di instansi pemerintah, akan dibuka kesempatan menjadi CPNS. Dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Muhammad Aferous mengatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya, ujar Aferous. Aferous menambahkan, mengacu PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi CPNS tersebut. Kriteria pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Jadi di sini nggak semua honorer bisa ikut seleksi CPNS, tetapi ada kriteria usia dan masa kerjanya. Apa saja? Oke, yang pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Ini kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Kriteria yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Dan kriteria yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Dilihat dari kriteria ini, Bapak Ibu yang masih menjadi honorer di instansi pemerintah punya peluang untuk ikut CPNS. Namun demikian, pengangkatan CPNS akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi. Proses seleksi pengangkatan CPNS tenaga honorer. Mengacu PP nomor 48 tahun 2005, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS, katanya lagi. Selain itu, mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Selain diangkat CPNS, pegawai honorer juga mungkin diangkat menjadi P3K mengacu ketentuan yang ada di PP nomor 49 tahun 2018.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo memberikan waktu kepada instansi pemerintah untuk menyelesaikan perihal tenaga honorer hingga 2023. Dan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan, cleaning service, dan tenaga keamanan, security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Daftar gaji PNS dan P3K 2022. Untuk gaji PNS, dilansir dari kompas.com, untuk besaran gaji PNS tahun 2022 ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP Nomor 7 Tahun 1977. Adapun besaran gaji PNS menurut peraturan tersebut, yakni Bapak Ibu bisa cek dan lihat sendiri untuk golongan 1A, golongan 1B, 1C, dan 1D. Berikutnya ada golongan 2, golongan 2A, golongan 2B, golongan 2C, dan golongan 2D. Selanjutnya golongan 3, golongan 3A, 3B, 3C, dan 3D. Bapak Ibu bisa lihat dan cek sendiri besaran gajinya. Dan ini untuk golongan 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Adapun jika menjadi PNS, fasilitas yang berhak didapatkan 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti. 2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 3. Perlindungan pengembangan kompetensi. Berikutnya gaji P3K. Untuk gaji P3K, aturan diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2020. Adapun besaran gaji P3K menurut peraturan tersebut, yakni mulai dari gaji yang paling rendah, golongan 1, berkisar antara Rp1.794.900 sampai dengan Rp2.686.200, dan gaji terbesar di golongan ke-17 berkisar antara Rp4.132.200 sampai dengan Rp6.786.500. Adapun jika menjadi P3K, fasilitas yang berhak didapatkan 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, dan yang ketiga, perlindungan pengembangan kompetensi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.